udah saya mulai aja ya, nggak apa-apa, nggak banyak yang hadir, nggak apa-apa, yang penting nanti lah kumpul sendiri ya. Udah saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya semuanya yang hadir di sini. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, dapat berjumpa di webmeet ini dalam keadaan sehat, semoga, amin. Terus hari ini kita sifatnya non formal ya, hari ini kita hanya bimbingan belajar, jadi saya ingin tahu mungkin ada unek-unek, mungkin ada keluh kesah dan sebagainya, mungkin ada pembelajaran yang lain. Jadi hari ini nggak pembelajaran saya saja, jadi pembelajarannya umum sifatnya ya. Oke, sekarang yang hadir sudah 6. Yang penting saya berharap untuk kelas ini semuanya sehat, itu yang penting ya. Jaga kesehatan, selalu jaga kesehatan. Kemungkinan semoga aja ya minggu depan atau mungkin 2 minggu lagi kita mungkin sangat berharap dapat tatap muka secara langsung, karena di Tuban ini sudah zona kuning, jadi sudah ada gambaran untuk kita pembelajaran secara seperti biasa ya. Memang banyak kendalanya ya kalau kita menggunakan daring seperti ini. Kendalanya mungkin ya dari segi sarana dan prasarana ya kan. Kemarin banyak kelompok pembelajaran yang prakteknya hanya menggunakan HP, tapi alhamdulillah karena semangat kalian juga ya, yang penting semangat, bisa ya kan, bisa presentasi, bisa mengumpulkan tugas, dan saya evaluasi kemarin ya sudah banyak peningkatan ya itu. Oke, mungkin ada sharing-sharing. Saya berharap hari ini kita santai ya, santai pol, wes sing go ngadus yo dilihatkan mukanya nggak apa-apa, yang belum mandi, yang belum sarapan ya kita live sambil sarapan juga nggak apa-apa ya. Hari ini kita santai pokoknya, intinya seperti itu. Oke, yang hadir sekarang Elisa Putri absen 1. Gimana Elisa Putri kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Selama pembelajaran daring mungkin apa ya kendala terbesar saat pembelajaran daring? Halo Elisa Putri. Saya ingin tanya Elisa Putri. Gimana? Iya. Selama daring itu loh, mungkin kendalanya apa? Selama kita pembelajaran online, kita nggak tatap muka, mungkin ada kendala-kendala, mungkin ada masukan, mungkin ada unek-unek, ada keluhan. Saya pengennya hari ini kita komunikatif ya, coba saling komunikatif, ngomong ya wis, kalau nggak bisa ngomong bahasa Indonesia ngomong Jawa, ngoko nggak apa-apa, bebas. Kita hari ini paling santai, saya cuma pengen tahu kondisi kalian, keberadaan kalian, kesehatan kalian, terus unek-unek kalian selama pembelajaran daring, keluh kesah gitu. Halo. Halo. Iya, gimana Elisa Putri? Mungkin ada yang disampaikan, keluh kesah atau Lebih enak daripada dari nggak enak Pak. nggak enaknya apa? Mungkin kendalanya apa kendalanya? Selain sarana dan prasarana ya. Ya. Ya kan, mungkin karena kalian di rumah nggak ada sarana yang mendukung, mungkin saja ya mayoritas ya kan, jadi pembelajaran kita mungkin ya agak terhambat ya. Tapi saran saya itu sebenarnya yang utama itu adalah semangat ya, semangat nggak boleh kendur. Kita boleh nggak tatap muka, kita boleh kena area COVID dan sebagainya, tapi yang penting semangat kita nggak boleh kendur, itu aja intinya.
Oke, sudah semakin banyak yang bergabung. Selamat datang Frita, selamat datang Gus Matuh. Semoga sehat semua ya. Amin, amin Pak. Ya. Jadi hari ini gini ya, hari ini kita sifatnya non formal. Hari ini hanya bimbingan wali kelas. Jadi saya pengen tahu mungkin keluh kesah kalian, saya pengen tahu keberadaan kalian, saya pengen tahu kesehatan kalian. Saya juga pengen tahu unek-unek kalian mungkin Pak, gini Pak, dibicarakan aja nggak apa-apa. Di luar pembelajaran nggak apa-apa. Jadi kita sifatnya hari ini tidak pembelajaran tapi non pembelajaran. Sifatnya juga semi formal ya. Jadi kita nyantai. Yang mau makan dulu ya makan sambil mendengarkan nggak apa-apa, unek-unek. Yang mau ngaret ya ngaret nggak apa-apa gitu ya. Kalau hari ini kalau nggak ada tugas dari mapel hari ini ya kan, mungkin kalian bisa mengerjakan tugas yang lain, atau kalau sudah semua ya kalian membantu orang tua itu lebih baik ya. Ngaret kalau sambil difoto HP-nya digeletakno, kita ngomong-ngomong gini nggak apa-apa, bebas ya. Halo, mungkin ada unek-unek, saya pengen komunikatif gitu ya. Jadi coba biasakan kita ngomong agar tujuannya ya yang pertama bisa saling saling sharing, terus juga melatih ngomong, melatih komunikatif, penting itu ya. Coba ngomong apa aja, mungkin Frita yang paling cerewet mungkin ya, cerewet membangun tapi bagus. Kita Devi mungkin ada yang mau tanyakan kita Devi. Apa wae terserah bebas. Betul, Pak. Sarapan riyen, Pak. Oh, sarapan. Sarapan itu masak dhewe apa tinggal hak? Piyambakan ya, Pak. Lamboten gadah Ibu. Oh, gitu ya. Ya sabar ya, yang kuat ya. Yang penting itu tetap semangat, tetap kuat. Terus Devi sama siapa aja di rumah? Kalian Bapak. Sama bapak. Oh, gitu. Terus bapak kalau pagi kerja? Doakan nggih, becak, Pak. Oh, beca. Iya, nggak apa-apa. Apapun juga kita harus bersyukur ya. Dalam kondisi apapun juga. Terus Christian Devi, kalau mungkin ada keluhan, mungkin ada masalah, mungkin yang kalau seandainya keluarganya nggak bisa ngasih solusi seandainya ya, saya Devi bisa langsung sharing ke saya ya kan, komunikasi ke saya, Pak saya gini-gini, kalau saya bisa bantu insya Allah saya bantu gitu aja ya. Yang penting selalu semangat Devi ya, semangat. Yang penting kita selalu berjuang, yang penting kita selalu bersyukur gitu intinya. Selalu berusaha. Doakan, Pak, biar Ya Devi. doakan, Pak. Ya, Devi saya doakan semoga Devi sekeluarga sehat, diberi kelancaran usaha, semoga nggak ada ya. Saudaranya Devi berapa? Itu saya anak tunggal. Oh, anak tunggal. Itu ya, orang tua tiap harinya. Nggih. Devi tinggalnya di mana Devi? Pasen Bandung, Pak. Pasean ya. Nggih. Oh iya. Anak tunggal. Jadi Devi tinggal sama bapak saja gitu di rumah ya. Iya, Pak. Oh iya. Ya luar biasa ya Devi ya. Jadi semuanya yang menggendul rumah berarti yang masak, yang nyuci Devi semua ya. Nggih. Iya itu luar biasa itu. Saya salut, saya kagum juga itu. Jadi gini ya, apa yang kalian kerjakan hari ini, apa yang kalian usahakan hari ini, insya Allah tidak ada yang sia-sia ya. Jadi tidak ada usaha yang sia-sia ya. Jadi kita harus berpikir positif ya, kita jangan sampai patah semangat, patah menyerah ya. Kita harus selalu semangat dalam kondisi apapun ya. Terus jadi kita ini hidup satu keluarga ya, satu kelas ini saya menganggapnya adalah satu keluarga. Jadi kalau ada mungkin anak saya, jadi semua kalian dan anak saya semua, kalau ada masalah apapun juga bisa sharing ke saya tentang apapun juga ya. Jadi tidak harus tentang materi, mungkin ada masalah tentang ekonomi, mungkin ada masalah tentang sosial, mungkin ada masalah tentang cara mau
lingkungan, eh, dari masalah apapun juga ya. Jadi insya Allah saya sebisa mungkin akan membantu ya, seperti itu. Saya hanya ngasih motivasi, selalu semangat, terus pokoknya semangat lah, semangat terus yang kuat ya, terus jadikan hidup yang bermanfaat, itu aja dari saya. Oke, mungkin yang lain saya pengen kan, kita belum pernah tatap muka secara langsung, belum pernah ngomong-ngomong secara face to face ya. Jadi selama kalian kelas 1 saya nggak ngajar ya kan, saya juga nggak tahu karakter kalian semua. Terus kelas 2 langsung libur karena COVID ini. Terus kita hanya tahu kondisi saat daring ya kan. Jadi kita tatap muka nggak bisa secara langsung. Seperti itu. Oh, lagi kameraku bentar. Kamera error. Halo, bisa mendengar saya? Saya Pak. Iya. Coba yang lain ya, ada yang sharing-sharing. Ini sampai jam berapa Pak? Soalnya mau belajar kelompok. Oh gitu, ada yang mau belajar kelompok. Iya, kalau sudah nggak ada itu ya wis kita belajar kelompok, nggak apa, nanti sekitar 15 menit lagi ya. Terus saya juga tanya juga untuk materi semuanya ngasih tugas juga kan ya, materi seperti lainnya, matematika, PKN dan lainnya, agama. Banyak Pak, nyatet semua, enggak capek nyatetnya. Oh nyatet semua ya. Ya nggak apa-apa ya, yang penting ini ya, Prita ya, wes hati kita latihan untuk setia, latihan untuk patuh aja wes. Sebenarnya nyatet itu sebenarnya juga nggak efektif, tapi coba kalau kita bisa ngambil sisi positifnya, kita bisa terima, kita bisa ikhlas, wes catat aja, insya Allah itu ada manfaatnya kok ya. Jadi intinya melatih kesabaran juga ya kan, melatih ketekunan juga ya kan. Jadi kita latihan di zona yang nggak nyaman ya kan. Kalau kita bisa nggak nyaman, nanti satu saat kalau kita dikasih cobaan apapun juga insya Allah ringan gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau nyatet ya catat aja wes, nggak apa-apa. Tapi kalau mungkin Prita punya unek-unek ya disampaikan ke gurunya, Pak, saya punya itu Pak, mungkin ada masukan Pak, nggak apa-apa seperti itu ya, yang penting ada usaha gitu loh. Nah gitu. Tapi kalau Prita emang udah nerima, catat aja ya wes, nggak apa-apa, itu juga bagus ya. Oke Prita, mungkin ada lagi yang nyatet, coba pelajaran apa aja nyatet ya, yang normatif semua ya. Bahasa Indonesia Pak. Bahasa Indonesia. Terus Bu siapa itu? Bu siapa bahasa Indonesia ya? Bu Pak Amin ya. Rondo. Siti Pak, kalau bahasa Indonesia. Burudah Pak. Oh Borodoh ya, nyatet terus ya. Ya wes, nanti kan masukan, nanti kan saya akan bilang sama gurunya, nggak apa-apa, cukup nyatet terus saja, kesukaan saya akan nyatet terus. Seperti itu ya. Jadi kalau satu kelas ini pengennya seperti apa ya selain nyatet itu? Pengennya mungkin saya bisa sampaikan. Saya nggak akan ngomong secara individu, kata Prita enggak, mungkin ya saya kelas saya langsung gitu aja. Dikasih keluangan waktu gitu loh Pak. Kalau waktu jamnya itu kayak nggak selalu harus nyatet gitu, atau diselingi apa. Kalau nggak ya ini dipelajari dulu gitu. Pasti kalau setiap materi atau jamnya itu pasti dikasih materi nyatet terus. Jadi itu capek gitu loh, ya Allah, nyatet terus gitu. Oke ya, nanti saya sampaikan ke Guru Dotun ya. Itu ya nomor 1 Guru Dotun ya, nyaret terus ya pokoknya ya. Tadi dia banyak sekali ya. Iya, catatannya banyak juga ya. Iya Pak. Pak. Tapi udah pinjem paket. Itu kan semua udah ada di paket. Kan kemarin waktu pengembalian buku kan disuruh pinjam lagi. Terus itu kan udah pinjam, terus materinya kan sudah, terus
disuruh nyatet segitu banyaknya jadi kayak bingung gitu. Iya. Ya harus aktif ya. Coba kita belajar aktif. Coba nggak apa-apa sih. Jadi gini ya, untuk masalah nilai, kalian semua nggak usah khawatir karena nilai yang menentukan saya, ya kan. Jadi semua mapel nanti ngasih, semua guru-guru ngasih nilai ke saya, ya kan. Nanti kan saya yang, jadi nilai itu di tangan saya gitu. Jadi kalian nggak usah takut Pak, nanti saya diceng Pak gini-gini, nggak usah takut. Ya insya Allah tidak, insya Allah guru tujuannya baik. Coba kalian komunikatif juga Bu, tolong Bu saya capek Bu. Gimana kalau nyatetnya saya ganti dengan itu Bu? Mungkin foto screenshot atau apa kan sama aja tuh Bu gitu. Pun kalau nyatet aja ini Bu banyak yang mengeluh sebagainya, jadi disampaikan saja gitu ya, nggak apa-apa. Terus lah intinya nggak apa-apa, intinya kalian harus aktif ya kan. Nggak apa, karena guru itu adalah pelayan kamu, jadi saya melayani kamu gitu. Dalam artian sebagai guru tugasnya adalah melayani siswa seperti itu. Jadi kalau kalian bertanya kalian itu nggak apa-apa, tapi kalau gurunya seandainya gurunya wis bersikukuh wis pokoknya nyatet gini-gini, ya wis ikutin aja, yang penting kalian sudah berusaha gitu loh ya. Tuh, itu saran saya seperti itu. Yang penting kalian usaha dulu ke gurunya, Bu gini sampaikan. Mungkin yang paling mudah seperti ini Bu, yang lebih efektif Bu ya, sampaikan juga seperti itu. Nanti kalau hasilnya seperti apapun juga kan ya, yang penting kalian sudah berusaha. Nah gitu. Jadi kembali lagi ya, setiap ada permasalahan ya, setiap permasalahan itu coba diselesaikan dengan seefektif mungkin ya. Kalau kalian bisa langsung konsultasi ke guru yang bersangkutan itu lebih baik. Yang penting ada usaha ya. Pasrah tuh paling baik ya, pasrah sebenarnya. Tapi pasrah yang ikhlas tuh ya, jangan menggerutu ya kan. Ya wis takon apapun lakoni ae wis, itu luar biasa itu kalau kalian bisa menjalani itu dengan ikhlas, itu luar biasa itu ya. Jadi gini ya, yang penting saya berulang kali kan mungkin saya mengingatkan ya, pembelajaran itu yang penting itu prosesnya ya. Ya proses saat kamu nyadet ya kan, kelihatannya kan sepele, wah manfaatnya opo ya kan, padahal dari situ kamu melatih mental kamu ya, melatih kesabaran kamu ya kan. Dari situ kamu juga kelihatan, mental aku ternyata orangnya itu lebih gak kurang faktor ya, kok nyatet ini gak masalah. Padahal di luar sana mungkin ya ada sekolah wis gak punya komunikasi, gak ada jaringan, mungkin sekolahnya nyabrang kali itu 3 kali, nggak ada sepatu ya. Di luar Jawa sana itu sekolahnya wis reot seperti itu. Jadi kita melihatnya yang di sisi bawah kita, tentang kalau kita ada masalah ya kan, tapi kalau kita mengejar prestasi kita melihat yang di atas kita seperti itu. Mungkin itu saran dari saya. Mungkin ada yang lain, untuk yang lain bagus itu ya dari berita ya, dari kelas ini, dari Frel juga. Mungkin saya pengennya kita komunikatif. Saya jadi guru itu hanya bisa memberi motivasi, memberi jalan ya kan. Sebenarnya kalau materi itu sebenarnya itu hanya sebagai jembatan saja untuk mengasah otak kalian, untuk menambah wawasan kalian. Tujuan utamanya ya proses seperti itu. Saat proses kalian menjalani pembelajaran itu ya, seperti nyatet, seperti disuruh ke sini harus ke sana. Jadi memecahkan masalah itu yang penting. Nah, karena proses itu yang menjadikan kalian lebih dewasa seperti itu ya. Jadi itu. Mungkin ada yang lain selain nyatet, mungkin ada nggak apa-apa, saya nggak akan mengadu apa-apa. Mungkin dari guru yang tidak ngasih jam kos ada nggak ada Pak, bahasa Inggris jam kos ya. Bahasa Inggris siapa bahasa Inggris? Bu siapa? bahasa Inggris kan Bu Sayakti. Oh, Bu Sayakti seringnya jam kos gitu. Nggak pernah jam kos kok, pelajaran terus Pak. Oh, pelajaran terus ya, bagus toh. Jadi kalian pengennya jam kos gitu. Pak, Gimana satu-satu, coba Devi dulu.
ngomong. Bangun tidur kan buka HP, itu udah dikasih soal gitu Pak. Jadi gimana ya, nggak bisa apa itu apa ya, leren kayak gitu loh Pak, nggak bisa leren sejenak gitu loh. Oh gitu. Iya iya iya. Intinya gini ya, oke. Jadi yang penting yang pertama adalah jaga kesehatan ya. Kalau seandainya kalian wis mau mentok, wis gak usah mikir, ya wis slow saja ya. Gak usah diambil pusing, slow saja. Tapi jangan berarti slownya itu kalian melepaskan masalah, ya kan? Dikerjakan sebisa mungkin, wis gitu aja. Dibuat enjoy gitu aja ya. Solusinya seperti itu ya. Solusi yang pertama, kalian tetap harus konsultasi, komunikasi ya. Solusi yang kedua, kalian harus yaitu pasrah. Solusi yang ketiga, kalau wis kemampuan kita wis mentok, wah Pak saya pusing gini seadanya, kalian nggak mampu seadanya ya. Saya khawatirnya seperti ini, saya khawatirnya itu kalau kalian menjadikan pembelajaran daring banyak tugas sebagai beban, saya khawatirnya itu kalian malah sakit, itu yang saya khawatirkan itu. Jadi yang penting itu kalian bisa jaga diri. Saya khawatirnya kalau kalian beri beban nanti imun kalian akan turun, nah itu yang bahaya ya kan, seperti itu. Ya, Pak, katanya banyak tugas langsung bunuh diri minum racun tikus, Pak. Iya iya iya, ada emang. Jadi banyak sekali ya kejadian ya, di luar sana itu ya intinya banyak permasalahan terus tidak bisa menyelesaikan masalah, akhirnya gantung diri dan sebagainya, itu banyak sekali ya. Jadi kalian mulai saat ini sudah terlatih gitu loh. Seandainya kalian nanti berkeluarga nanti banyak masalah sebagainya kan kalian sudah terlatih dari sini. Ya saya berharap nantinya semuanya itu ya lancar-lancar saja, nggak ada masalah. Mending itu faktornya itu hari ini, ya kan, sengsaranya hari ini, nikmatnya nanti setelah kalian sudah berkeluarga, kalian tinggal mengunduh nikmatnya. Saya berharap seperti itu ya. Jadi nggak ono yo urip iku sing langsung penak, itu nggak ono ya kan. Nanti semuanya itu harus ada usaha, harus ada keringat dulu, harus ada rintangan dulu. Intinya ya poso dhisik baru ku bodo ya kan, bariku riyo ya kan. Nah seperti itu. Jadi kita bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang tepian, bersakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Itu seperti itu ya. Oke, faktur Farikano, selamat datang Farikano, semoga sehat selalu ya Mbak Farika. Oke, berarti Ya mau tanya Pak, iya silahkan. Kita Devi jadi monggo. guru itu enak apa enggak Pak? Jadi guru tuh enak apa enggak? Oke, bagus ya. Jadi gini ya, enak apa enggak itu tergantung kita juga, ya kan? Tergantung yang menjalani. Kalau kita buat enak ya enak. Jangan kan jadi guru, jadi presiden kadang Pak Jokowi kadang bilang ora enak jadi presiden. Bahkan seperti itu loh ya. Pasti ada sisi enggak enak, pasti ada. Karena apa? Mungkin tugasnya terlalu berat, tanggung jawab terlalu berat, ya kan? Jadi guru itu enak apa enggak? Kalau saya yang menjalani ya tergantung yang menjalani. Kalau saya ya enak, ya kan? Kalau kita bisa menjalani, bisa menikmati, bisa menyelesaikan masalah, bisa menjadi solusi ke sesuatu, saya suka gitu. Enaknya di situ. Kalau masalah gaji, ya kan? Kalau masalah dari sisi ekonomi jadi guru itu ya seperti saya ini ya. Kamu tahu nggak gaji saya berapa? Kecil, ya kan? Tapi kalau saya terpuruk dengan kondisi seperti itu, akhirnya hidup saya nggak nyaman gitu loh. Jadi saya harus perubah mindset saya. Saya mikirnya, wis pokoknya gaji itu ya wis apa ya? Gak usah dipikir, yang penting saya menjalani dengan sebaik mungkin, itu aja. Penting itu. Kalau saya kan belum pegawai negeri, ya kan? Ya pasti namanya sokwan, namanya masih GTT, itu gajinya kecil sebenarnya ya. Ya apa ya, dibilang kecil ya enggak kecil, dibilang besar ya enggak besar, ya cukup lah. Yang penting itu kita bisa cukup, bisa bersyukur gitu aja, dianggap cukup. Pokoknya seperti itu ya. Kalau kita mau Pak saya pengen tuh jadi orang kaya, kalau jadi orang kaya yang berlebih jadi guru nggak bisa ya.
seperti itu. Tapi kalau jadi orang yang bahagia mungkin jadi guru bisa, ya kan, seperti itu. Jadi saya itu mempunyai kebahagiaan tersendiri kalau siswa saya tak kasih solusi gitu loh. Saya menjadi solusi bagi anak-anak saya, itu saya itu kebahagiaan tersendiri itu. Tapi kalau mungkin kan banyak sekali kan, jadi wah aku nak ngopeni bocah-bocah, ngopeni anakku dhewe ra ngatasi hidup uripku angel-angel seperti itu, jadi saya enggak siswa ya. Ya seperti itu, enggak ya jadi kalian harus bisa memaklumi juga ya. Jadi guru seperti apa, jadi kalian tidak harus menuntut ya kan. Intinya jangan pernah menyalahkan orang lain dari situ itu ya. Intinya seperti itu. Jadi kita coba lebih baik menyalahkan diri kita sendiri, karena tujuannya kalau kita menyalahkan diri kita sendiri adalah tujuan kita adalah introspeksi diri, seperti itu. Saya rasa seperti itu. Jadi guru enak apa enggak, itu bagus sekali, pertanyaan yang bagus ya. Jadi itu jawabannya itu jawaban yang subjektif ya, objektif ya maksud saya itu. Jadi tergantung juga gitu. Kalau jadi siswa itu enak apa enggak, sama aja seperti itu Devi ya. Saya tanya ke Devi sekarang, jadi siswa itu enak apa enggak sih? Enggak, Pak. Enggak enak. Iya. Enggak apa-apa, itu bagus. Yang penting Devi mau jujur ya. Yang jadi siswa itu memang enggak enak, iya kan? Selama kita jadi siswa, jadi mahasiswa, selama kita masih mengabdi enggak enak. Tapi nanti enaknya itu nanti ya Devi ya. Nanti Devi kalau kita sudah melakukan proses dengan baik selama menjadi siswa, insya Allah nanti enaknya nanti ya kan, nanti. Intinya gini ya, intinya coba kita kerjakan sebaik mungkin apa yang kita bisa, intinya gitu. Intinya minimal jangan merugikan orang lain ya. Seandainya kalian bertindak itu minimal jangan merugikan orang lain. Syukur-syukur, jadi ada standarnya ya, standar yang merugikan orang lain, contohnya aku merugikan orang tua. Kalau siswa kebanyakan ke situ ya. Jadi siswa tidak pernah membantu orang tua, tiap malam itu begadang, ngegame, terus cangkuk di warung, menghabiskan uang, itu kan merugikan orang tua ya kan. Jadi itu level yang paling bawah. Level yang tengah itu minimal kita tidak merugikan orang lain ya kan. Meskipun minimal kita buat diri sendiri. Anak sing egois mikirnya terus pokok aku sinau terus wong tua seneng terus sing lain, tapi juga tidak bermanfaat buat orang lain. Itu yang level tengah-tengah. Level yang paling bagus itu adalah yang bermanfaat buat orang lain. Jadi selain kalian belajar, terus belajar itu dibagikan ke teman-teman, ke orang, intinya bermanfaat, intinya seperti itu ya. Terus kalian juga membantu orang tua, itu kan berarti kan level-level yang paling bagus seperti itu ya kan. Jadi ada 3 level yang merugikan orang lain, terus level yang berbuat baik tapi berbuat benar, bukan baik ya, berbuat benar tapi masih belum bermanfaat untuk orang lain. Level yang paling bagus adalah level yang di jalan yang benar dan berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Saya rasa seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Masalah apapun juga nggak apa-apa. Ya Pak, saya mau sedikit curhat Pak. Ya silahkan Farel. Jadi itu gini Pak, ya saya tuh kan anaknya gimana ya? Saya tuh jujur suka teknologi Pak. Oh iya. Nah, saya tuh punya angan cita-cita pengen jadi ahli teknologi. Oh gitu ya bagus. Itu tuh jadi ahli teknologi itu apakah wajib kuliah atau tidak gitu loh Pak? Jadi gini ya, saya jelaskan ya. Untuk tingkatan apa itu pendidikan seperti SD, SMP, SMA, kuliah itu adalah syarat formal untuk kita menuju ke jenjang tertentu ya kan. Jadi syaratnya kuliah kalian harus sekolah dulu ke SMA atau SMK seperti itu ya kan. Terus syaratnya kalian mau bekerja di bidang IT itu kan ada juga yang syarat minimal adalah S1 dan sebagainya, itu ada juga ya kan, seperti itu. Jadi kalau kalian
secara umum pengen Pak saya menjadi ahli IT itu perlu kuliah enggak? Sebenarnya enggak. Kalian otodidak belajar sendiri di rumah bisa, saya yakin bisa. Yang penting punya kemauan, ya kan, yang penting itu. Cuman mungkin kalau kalian enggak kuliah, ya kan, jadi tidak ada link. Jadi tujuannya kan kuliah itu mempunyai link, ya, mempunyai jembatan, ya kan, seperti itu. Jadi terkadang tujuan kita kuliah kan mendapatkan titel, ya kan, seperti itu. Jadi ada suatu, mungkin ada perusahaan yang merekrut karyawannya itu ada standar minimal, titelnya harus S1, harus Skom dan sebagainya itu ada. Tapi juga kalau Farel seandainya cuma SMA tapi sudah menguasai banyak, tapi karena bisa menembus apa itu namanya syarat dari rekrutmen perusahaan, jadinya Farel punya kenalan, ya kan, orang perusahaan yang ternama tentang IT, tapi Farel tidak punya biaya untuk kuliah, jadi seperti itu, ya kan. Nah, seperti itu Farel bisa menunjukkan kan, ya aku iso, meskipun saya gak kuliah saya bisa tunjukkan. Jadi tunjukkan kemana lewat, karena zamannya kan zamannya sosmed kan. Jadi Farel bisa menunjukkan, mungkin dari situ kalau perusahaan bisa melirik, bisa juga seperti itu. Cuman jadi gini ya, banyak sekali ya perusahaan IT kalau dia sudah mampu, ya kan, dia itu modelnya itu freelance, banyak itu yang seperti itu. Jadi dia IT tapi dia freelance, karena apa? Dia nggak mau digaji sekian, saya bisa menyelesaikan masalah apapun juga, contohnya itu. Saya punya harga karena saya punya kemampuan, seperti itu bisa juga. Tapi Farel jangan nggak usah berkecil hati ya, intinya seperti ini. Kalau seandainya Farel nggak bisa kuliah, ya kan, Farel tetap aja fokus pada IT, karena tujuannya adalah meningkatkan kemampuan, ya. Kalau Farel sudah mempunyai kemampuan, banyak perusahaan itu yang juga mengambil itu dari di luar skill, di luar titel, ya, di luar formal. Jadi mengambilnya itu, saya pengen yang ngambil dari SMK aja, wes. Karena apa? SMK itu kan titelnya kan SMK, ya kan, mungkin gajinya kan maksimalnya sekian. Jadi kan menguntungkan perusahaan. Itu banyak sekali. Jadi perusahaan yang seperti itu banyak sekali, ya kan. Nanti setelah Farel bekerja, Farel bisa kuliah kalau sudah punya tabungan sendiri, sudah punya penghasilan sendiri. Jadi mungkin langkahnya seperti itu Farel, ya. Iya, disambi nggak apa-apa, banyak sekali kan. Kuliah sambil kerja itu banyak sekali. Gitu ya. Bahkan kuliah, ya makasih Farel juga. Kuliah itu banyak sekali yang di luar sana itu sambil bekerja, karena dia nggak mampu, mungkin langsung dia niat. Jadi banyak sekali ya cerita itu dari luar Jawa dan sebagainya, langsung ke kota, itu tujuannya saya mau kuliah, tapi orang tua nggak punya biaya, tapi dia hanya punya biaya untuk transportasinya aja. Wes dia ini niat nekat, wes pokoknya kalau saya mau ke jalan yang benar, insya Allah itu Tuhan akan memberi jalan, ya kan, seperti itu. Wes pokoknya aku budal ning kono, mbah piye caraku, aku budal ning kono. Engko ning kono nek ora iso mbahku mbah ngamen, mbah aku ning kono nganti apapun juga, pokoknya yang penting dia nekat, yang penting dia tekadnya bulat, itu yang penting, ya. Kalau sudah punya tekad bulat, semangat tinggi, insya Allah dikasih jalan, gitu, ya. Wes mbah ning kono aku nanti ke sana, saya mau ke BLK saja, saya mau ke Pak, saya datang ke BLK, Pak saya nggak punya makan ini, mati ditampung pasti. Saya tujuannya ke sini mau bekerja Pak, saya gini-gini, pasti ditampung. Jadi pemerintah itu kalau ada orang yang punya niat tinggi, insya Allah ditampung. Mungkin dari situ kalau punya kemampuan tinggi mungkin bisa disekolahkan juga, seperti itu, ya. Jadi yang penting itu semangat dulu, semangat dan tekad, penting itu, ya. Itu kalau kita mau meraih cita-cita, yang pertama adalah itu. Yang pertama adalah tadi semangat dan tekad yang kuat, seperti itu. Pasti ada jalan, ya. Nanti di mana kalian diawali dengan kebaikan, dengan tekad yang baik, insya Allah ada jalan. Jadi Tuhan itu tidak akan tidur, ya kan.
oh anak ini pasti dikasih itu, tidak akan tidak itu ya, itu pasti. Jadi setiap siapa yang mau berusaha, intinya apa, tidak ada usaha yang sia-sia, intinya itu. Jadi setiap apapun yang kalian lakukan sekarang, sekecil apapun kebaikan itu pasti akan dibalas sama Allah, pasti itu ya. Mungkin hari ini saya hanya bisa contohnya berbuat kebaikan adalah mencium tangan orang tua, itu luar biasa itu. Jadi saya bisa memberi anak kecil seadanya yang itu minta tolong apa dibantu, seperti itu aja luar biasa. Jadi kalian harus mempunyai progres. Hari ini saya sudah berbuat baik apa ya, hari ini saya sudah manfaat buat orang lain apa ya. Itu seperti itu adalah sebenarnya kunci kesuksesan adalah di situ ya, intinya gitu. Intinya siapapun yang berusaha dengan keras, siapapun yang gigih, pasti ada hasilnya, ini seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya. Ada lagi mungkin Lena, ada unek-unek, mungkin Intan, mungkin Tiwi. Oh iya itu Pak, masalah magang. Magang, oke. Itu jadinya apa Pak magang? Kalau magang sampai sekarang belum ada keputusan ya, karena sampai sekarang kan masih zonanya masih kuning ya. Ini diharapkan mungkin diharapkan setelah zona kuning zona hijau. Kalau sudah hijau ya kita bisa melakukan pembelajaran seperti biasa. Kalau kita sudah seperti biasa, nanti ada program magang. Program magangnya nanti akan lebih lanjut, akan ditentukan jadwalnya, akan dibuat schedule-nya ya, seperti itu. Kalau kondisinya tidak memungkinkan dari mungkin karena gini ya, magang itu prosesnya juga banyak. Kita harus izin ke wali murid dulu, boleh enggak nanya magang, kita harus izin dari dinas dulu, boleh enggak kita magang. Jadi ada prosedural tertentu ya, jadi harus ada aturan-aturan harus kita penuhi dulu. Kalau Pak kita kan sudah zona hijau, kita pembelajaran, tapi dari pemerintah, dari dinas tidak memperbolehkan magang, ya enggak boleh ya, seperti itu. Padahal memang magang itu sangat penting sekali ya. Jadi apa? Jadi kita latihan kerja, latihan sorone apa? Kita sudah kerja di sana ya kan, kita enggak dibayar, kita dimarah-marahi itu. Tapi itu ilmunya luar biasa itu. Kalau kalian bisa menyelesaikan dengan baik, itu kalian metu kono wis kuat. Saya yakin kalian punya mental yang kuat, wis biasa digembleng seperti itu. Dari magang saya sangat berharap, karena magang 6 bulan itu sudah luar biasa itu ilmu yang didapat kalau ditekuni luar biasa. Selain ilmu industri secara langsung, kalian juga dapat ilmu kedisiplinan, kesabaran, ketekunan. Itu banyak sekali di situ. Cara menghadapi orang tua, cara menghadapi customer yang cerewet, yang emosional dan seperti apa itu banyak sekali ilmunya. Sebenarnya itu yang penting. Sebenarnya saya mikir malah sebenarnya selama 3 tahun sekolah itu yang penting itu magang. Tapi kalau magang nggak diadakan ya mau gimana lagi ya. Banyak sekali yang magang sing bosan Pak, gak tukang popo. Itu kan karena harus bisa mengondisikan situasi sebaik mungkin. Nek gak tukang popo aku harus seperti apa Pak? Ya harus aktif ya kan, harus mbah penimbal, mbah resik, mbah tanya-tanya ilmu, mbah mek apa, yang penting ku jangan dibuat monoton, jangan dibuat nganggur. Intinya setiap detik, setiap jam itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin, meskipun kalian dalam kondisi nganggur. Contohnya nganggur bisa saja kalian belajar sendiri, browsing, biasanya kalian sholawatan, wiritan dan sebagainya kan, seperti itu kan. Intinya jangan dibuat waktu itu sia-sia ya kan, dan seperti itu. Jadi intinya magang saya belum bisa memastikan ya, saya hanya bisa mendoakan semoga kita doa sama-sama, semoga lekas sekarang zona kuning, semoga lekas zona hijau dan kita bisa pembelajaran seperti biasa, seperti itu. Setelah itu ada magang. Kalau magang itu sistemnya sebenarnya kalian sendiri yang mencari ya,
cuma sekolah itu hanya memberi rekomendasi saja, ini ini. Kalau kalian mungkin Pak saya pengen ke ini Pak, saya pengen perusahaan baru, ya nggak apa-apa, karena magang itu untuk kalian sendiri bukan untuk sekolahan, seperti itu. Jadi kalian yang menentukan sendiri. Kalau kalian sudah menentukan tempatnya magang, ya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, seperti itu. Mungkin ada lain yang mau unek-unek, sharing lagi, senang saya sharing seperti ini. Mungkin Kusnanto ada unek-unek, Pak iki piye Pak, sapi kok ora manak-manak seandainya. Halo Kusnanto. Halo Kusnanto. Halo, mungkin yang lain ada unek-unek, apa aja terserah, bebas ya. Bebas. Oh iya, saya dengar tuh ada anak Badar namanya Fauzin terus apa itu ya? Fauzan Pak. Fauzan ya. Azim. Fauzan Azim itu. Itu anak RPL 1 ya? RPL 2. RPL 2 ya, anak sahabat ya Fauzan itu ya. Itu katanya kok dapat kasus dan ke Polda katanya karena main game atau apa, saya juga kurang jelas. Ilegal Pak. Oh, menjual akun ya. Menjual akun game ya. Ada Jualan kayak itu loh Pak, apa sih namanya? Kalau setiap game kan biasanya ada uang koin gitu loh Pak, sama diamond itu. Oh gitu, ya. Nah, Fauzan Nadim itu apa katanya kan jualan diamond gitu, jual diamond tapi ilegal gitu. Gitu. Ya, saya paham. Sebenarnya saya masih kurang paham ya. Kesalahannya itu apa? Ilegalnya itu apa? Mau main game, dia dapat level tinggi, terus dijual seperti itu kan sebenarnya ya. Cuma jualnya itu dia tidak sesuai prosedural, mungkin jualnya tidak ke servernya langsung gitu ya. Mungkin seperti itu mungkin ya. Mungkin Iya mungkin Pak. Mungkin menjualnya langsung, dia menjual akun, saya seperti itu kayaknya. Ya bisa aja Pak, soalnya kan kalau wilayah sini kan server Indonesia kan. Nah kalau kayak game-game ilegal berarti kan servernya udah server luar negeri. Iya seperti itu. Internasional. Itu gamenya game apa ya? Free Fire Pak. Oh, Free Fire. Oke. Padahal kita kok ngerti wis biasa. Nah, seperti itu ya. Contohnya game. Game itu kalau secara umum saya melihatnya itu banyak sisi negatifnya ya game ya. Kalau secara umum ya, mungkin ada sisi positifnya ya kan. Sisi positifnya ya memang YouTuber itu yang paling kaya itu orang gamer Pak. Memang iya sih. YouTuber yang paling sukses, yang paling itu ya gamer, tapi dia benar-benar fokus kan. Kalau kalian mau fokus dari sekarang ya nggak apa-apa, seperti itu. Pak saya pengen fokus gamer Pak, nggak apa-apa. Kalau mau fokus gamer, saran saya ya mending close, nggak usah sekolah. Dalam arti saya nggak jongkrokno loh ya. Ya dalam arti memang seperti itu, tapi kalau usia sekolah saya harapkan ya tetap sekolah lah gitu. Kalau mungkin kalau sudah lulus sekolah, kalau mau fokus ke game nggak apa-apa, tapi benar-benar fokus, jangan sebagai itu. Jadi harus menguasai semua game, terus step by stepnya, tutorialnya, tip-tipnya itu udah ditampilkan di game, terus gimana cara kita customer atau audio itu suka dengan game kita, seperti itu. Kalau kita fokus apapun juga, kalau kita fokus insya Allah dapat hasil ya kan, seperti itu. Cuma saya hanya mewanti-wanti, game itu kalau masih sekolah saya anggap sebagai virus ya, karena saya juga pernah ngegame itu. Jadi setiap saya ngegame itu saya lupa waktu, saya lupa makan, saya lupa tidur, mau tidur wae maneman kok, mending tak pakai ngegame gitu. Tidak, akhirnya kesehatan saya menurun ya kan, terus HP saya juga rusak, terus kuota juga habis ya kan, gak ada manfaatnya ya kan. Memang kita ngikutin nafsu aja, ngikutin penasaran aja kan, wah kok gini, tapi sebenarnya itu manfaatnya itu nggak ada ya kan.
Kalau kita nggak benar-benar fokus hanya untuk menyenangkan diri sendiri, apa-apa nggak ada. Kecuali kalau kamu fokus tujuannya menyenangkan banyak orang, kamu jadi YouTuber ya lain lagi. Selain orang lain banyak yang suka, terus kamu dapat apa itu keuntungan dari YouTube juga seperti itu. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu itu diusahakan dalam hal pekerjaan ya, diusahakan itu kita harus benar-benar tahu secara detail. Jadi kita harus benar-benar expert dulu, kita harus benar-benar pengalaman dulu seperti itu ya. Contohnya kalian mau usaha seandainya kalian kalau Pak saya mau usaha jualan rujak ya kan, kalau kalian nggak pernah jualan membuat rujak, nggak pernah ini, nggak pernah ngawulo jadi ini, nggak punya pengalaman, saya rasa itu bisa dipikirkan lagi ya. Jadi intinya kan ada itu hadis ya, kalian bekerjalah yang sesuai dengan kemampuan kamu. Kalau kamu masih belum mengerti, disarankan jangan seperti itu. Seperti Fauzan ini kan, dia mungkin enjoy tapi dia menuruti hasilnya aja, tapi dia tidak mendalami resikonya dan sebagainya. Itu katanya dibawa ke Surabaya, dibawa Polda ya. Halo? Halo ya Pak. Katanya dibawa ke Polda itu ya, dengar-dengar ya. Iya Iya Pak, katanya sih. Terus saya kan ngechat dia kok belum balas. Saya dilihat kemarin jam 1, jam setengah 2-an Pak. Setengah 2 kemarin, jam setengah 2 Iya. siang ya. Iya. Nah, saya ngechat kan sekitaran sore itu. Itu aja saya cek lihat malam aja terakhir dilihat ya masih jam 1. Oh, Jam 1 siang. berarti ya disita, berarti itu HP-nya disita itu. Ditelusuri juga HP-nya itu. Waduh, kok sampai ngerti segitunya ya. Ada yang lapor mungkin ya. Yang jelas ada yang lapor itu ya. Kalau nggak ada yang lapor kayaknya nggak bisa deh. Iya Pak emang. Oh, itu sekarang Mobile Legends kalah sama itu ya, Free Fire itu ya. Ya kalau itu sih nggak tahu sih Pak. Tapi kan kebanyakan kalau anak-anak kecil sekarang itu mainnya lebih ke Free Fire gitu. Gitu. Ya. Ya mungkin bisa juga itu kalau Free Fire sudah viral, terus dari pihak luar negeri itu mungkin ada utusan ya, ada kantor cabang mungkin ya, seperti itu, ada dari sisi memantau. Terus waktu itu Fauzan menjual terus dipantau kelihatan akunnya, terus mungkin lapor ke Polda untuk melakukan tugasnya itu, akhirnya ditangkap itu. Padahal masih siswa ya, seperti apa sebenarnya. Kalau siswa itu belum ada, saya juga nggak tahu hukum sih, nggak ada hukum pasti kalau masih di bawah 17 tahun ya. Sebenarnya kalau masih di bawah 17 tahun itu hanya dapat himbauan saja. Ini kok sampai langsung dibawa ke Polda itu loh, tingkatannya kok langsung ke Polda, saya juga kurang tahu ya. Harusnya tuh mungkin dihimbau dulu, dibawa ke Polsek dulu atau gimana. Kalau langsung ke Polda itu sudah cyber itu, mungkin sudah ranahnya sudah tinggi itu ranahnya itu ya. Mungkin itu bisa sebagai untuk pembelajaran kita semua ya. Jadi kita hati-hati dalam melakukan sesuatu, kelihatannya itu enak tapi dilihat dulu mungkin resikonya ke belakangnya seperti apa, dampaknya seperti apa, seperti itu ya. Jadi kita melakukan apapun juga itu dilihat-lihat dulu ya. Contohnya kalian mau seandainya yang paling simpel apa contohnya ya, contohnya mungkin berenang di kali dan sebagainya ya kan. Kalau kalian nggak bisa renang, terus nggak tahu kondisinya seperti apa, kedalamannya, arusnya, ya jangan nyemplung langsung ya, seperti itu. Jadi kita itu sebelum bertindak itu harus dipikir-pikir lebih dulu, mungkin resikonya, efeknya, akibatnya, nah seperti itu. Itu kan sama seperti itu. Jadi Fauzan itu berenang, dia ke kali tapi nggak tahu kedalamannya, nggak tahu resikonya, dia nyemplung, dia enjoy sih, seger sih renang, tapi nggak tahu pasang surutnya ya kan. Mungkin dia melangkah ke sana itu waktu di tempat yang itu ada digali, mungkin pastinya diambil, kedalamannya dalam kan, akhirnya dia
kelelep. Seperti itu mungkin gambarannya seperti itu. Mungkin yang lain ada yang sharing-sharing lagi, kita santai aja ya, sharing-sharing. Ada yang tentang kehidupan, tentang apa, tentang masalah sama orang, tentang saya harus gimana Pak, padahal saya sudah gini, saya mungkin ada yang melakukan sesuatu yang dilema, ini salah, ini ya salah. Itu yang perlu kita bahas sama-sama. Jam berapa ini? Udah? Udah Kak. Udah. Gak tahu yang lainnya Pak. Yang lainnya mungkin ada unek-unek ya. Sharing-sharing apapun juga, bebas apapun juga. Tadi temanmu ada yang sharing-sharing tentang jadi guru itu gimana, ada yang sharing-sharing mungkin yang baru datang ya, ada yang sharing-sharing tentang kalau mau jadi IT tapi tidak kuliah itu seperti apa solusinya. Tadi ada temanmu sharing tentang pembelajaran yang monoton, ada sharing-sharing yang pembelajaran yang super ekstra seperti Bu Sayakti ya, baru bangun tidur sudah dikasih tugas dan sebagainya. Itu bagus loh itu Bu Sayakti itu, iya kan. Nanti kalau ada yang pengen jadi tentara atau polisi pendidikan itu malah ngeri pindo namanya. Jadi jangan bangun pagi, kamu bangun-bangun itu musuh kamu itu di rawa-rawa, mungkin kamu tidurnya di apa itu ada ya yang militer itu, jadi tidur dia di apa itu namanya, dikubur dengan laut, di laut dia kelihatan cuma kepalanya saja seperti itu. Jadi dia bangun-bangun ya wah aku sini laut sambar ombak dan sebagainya seperti itu. Karena itu militer seperti itu. Jadi intinya itu tadi ya, intinya kalian harus tetap semangat, fokus, harus punya tekad yang kuat dan bermanfaat. Insya Allah itu kunci kesuksesan yang saya ambil dari situ. Yang lain mungkin unek-unek Imam Rosidin, mungkin ada unek-unek, ada yang mau disampaikan tentang apa aja. Hari ini kita santai, kita non pembelajaran ya. Tidak ada. Oke, mungkin Lena Martiana. Udah Pak, nggak ada. Oke, udah nggak ada. Oke, kalau gitu dari saya cukup ya. Mungkin dari kalian kalau ada unek-unek, ada masalah, mungkin kita bisa sharing ya, sharing ke mungkin teman terdekat. Kalau teman dekat nggak bisa ya bisa sharing ke saya atau mungkin ke guru yang lain. Jadi seperti itu ya. Terus pesan saya tetap yang utama adalah jaga kesehatan ya, harus jaga kesehatan ya, itu yang utama. Kalau kamu sakit itu nggak ada artinya semuanya ya. Sakit yang jelas kamu nggak bisa apa-apa, kamu ngerepotin orang tua dan sebagainya. Jadi kesehatan itu nomor satu. Terus yang kedua tetap semangat ya. Jadi ngelakuin apa aja itu harus semangat ya, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa ya kan. Kita harus semangat, selalu berusaha, yang penting selalu berusaha ya. Terus dan berdoa. Terus yang ketiga adalah harus kuat ya, kita harus menjalani hidup itu harus yang kuat ya. Harus selalu bersyukur ya kan, etikat kuat, pokoknya kuat lah, intinya kuat seperti itu. Apapun dilakukan dengan kuat. Terus yang terakhir adalah yang bermanfaat ya. Jadi sehat, semangat, kuat dan bermanfaat. Itu mungkin dari saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya semuanya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.